Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para sesepuh pinesepuh ingkang kula hormati, para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Semin rahimakumullah, para pemuda harapan pemudi, para pemuda yang sudah laku maupun yang belum laku, para wanita-wanita solehah yang insyaallah selalu dirundungkan oleh surga. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa duduk bersama-sama di dalam majelis yang insyaallah kalau tadi disampaikan oleh beliau katanya pesertanya 3.000 pada kurang lebih, padahal kalau saya amati pesertanya ini 70.000. Kalau tidak percaya, memang hidup manusia itu kan didampingi dua makhluk. Ada setan, ada malaikat, betul? Setan biasanya identik dengan kanan, dengan kiri ya, sementara malaikat biasanya ada di kanan. Monggo, saat ini ditengok kirinya ya. Kita kan setan atau malaikat gitu. Tapi karena ini majelis yang penuh keberkahan, majelis ilmu, seperti para kata ulama, la tazullu ala khairin madumta muta'aliman. Jadi barang siapa ya kita akan selalu, kita sedoyo, kita semuanya akan selalu dalam kebaikan di saat kita sedang menempuh atau menuntut ilmu. Maka moga-moga ya, walaupun ilmu belum diamalkan, tapi insya Allah hidup kita itu ternyata sudah diberikan kebaikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya yang hadir di sini insya Allah tidak ada setannya. Yang hadir di sini ini malaikat semuanya yang mendoakan kita semuanya dengan doa-doa penuh dengan kebaikan. Mugi-mugi ingkang gerah Allah akan mengangkat sakitnya dan memberikan kesembuhan. Moga-moga bapak-bapak yang di sini Allah limpahkan rizki yang banyak dan barokah. Moga-moga ibu-ibu para istri di rumah ya, yang hadir di sini moga-moga menjadi istri yang sholihah. Moga-moga yang hari ini punya utang besok pagi lunas. Ini aminnya paling kenceng anggar ngene-ngene iki. Ya. Kalau sudah lunas, ya apal lah, sing buri-buri ngono ki apal gitu. Ya. Moga-moga yang belum nikah, ini untuk laki-laki yang belum nikah, ya, yang belum nikah sinten niki Pak? Wah banyak ya. Memang ini kayaknya yang nggak mau ngacung, ini wajah-wajah tertolak semuanya gitu. Moga-moga yang belum nikah, Februari besok untuk yang laki-laki ini segera menikah. Dapat istri yang sholihah, cantik, pinter masak, kaya raya, anak tunggal, orang tuanya udah tua banget gitu ya. Jadi warisannya banyak gitu ya. Untuk yang putri yang belum nikah, moga-moga Februari besok nikah. Ya, dengan laki-laki yang sholih, ganteng, setia, penyayang, ndak selingkuh, ya kan? Nah, tipikal ya, tipe laki-laki yang setia itu ya Anda sudah melihat di depan ini ya. Biasanya tipe laki-laki yang setia menikah gendut. Terus bapak-bapak, ibu-ibu yang punya suami gendut, bersyukurlah.
Karena itu termasuk laki-laki yang setia. Kenapa orang yang gendut adalah orang yang setia? Karena dia tidak akan mengejar wanita lain. Jangankan ngejar Pak ya, jalannya kesel banget dong gitu. Yang kedua, orang yang gendut itu katanya orang yang penyayang. Alhamdulillah ya, penyayang. Jadi kalau ada makanan, sayang kalau gak dimakan ya. Jadi penyayang, tipikal penyayang. Nah alhamdulillah kita bersyukur, moga-moga Allah melimpahkan segala nikmatnya dan kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita semuanya. Amin. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya, semoga kita semuanya termasuk umatnya yang setia mengikuti syariahnya. Amin. Dan kalau kita bicara Rasulullah itu seorang pemimpin negara yang luar biasa, yang terbaik yang pernah ada. Rasulullah itu seorang tetangga terbaik yang pernah ada. Rasulullah itu juga seorang suami paling romantis yang pernah ada. Nyuwun ngapunten Bu, kalau di rumah Bapak manggil Ibu dengan sebutan apa Bu? Mbok, Mak, Yang. Nek zaman sakniki bebek, ai, jebule bebek karo ayam ya. Kalau Rasulullah itu sampai menyebut fisiknya. Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Tapi Pak, karena napa nggih semah kita sedaya, istri kita itu kan pipinya enggak merah. Ini gandeng wong Gunung Kidul, wong Indonesia kan tropis dados item. Rada ireng sithik ngono ya. Manggilnya jangan ya Humaira, tapi lebih romantis. Ya Hajar Aswad gitu ya. Batu hitam ya. Tapi alhamdulillah ini saya senang sekali, luar biasa. Kebetulan yang isi harusnya itu Ustaz Felix Yo. Nanti saya cuma mengantarkan saja. Nek kula naminipun Cahyo, Bu. Nah, Cahyo. Bercahaya. Jadi wajahnya kok lampu taman kira-kira gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, nanti yang isi Ustaz Felix. Saya cuma mengantarkan saja. Saya asli Gunung Kidul, Bu. Asli saya di Semanu. Ya, Kali Suci. Nah, saya itu Kali Suci itu petilasan saya kira-kira sih. Oh, petilasan itu opo ini. Tapi saya sekarang sudah tinggal di Bogor ya, di Jawa Barat sana, di Bogor sana. Nah, alhamdulillah ini kayak kembali ke kampung halaman dan ketemu dengan bapak-bapak sekalian, dengan ibu-ibu yang luar biasa. Nah, hari ini kita sedoyo, kita semuanya pengen mendapatkan kebahagiaan, betul? Pengen bahagia apa sengsara Bu? Pak, bahagia. Bahagia ini napa nggih kan itu kan? Semuanya itu pengen bahagia. Kalau zaman dulu, orang zaman dulu dengan zaman sekarang itu ternyata bahagianya beda. Ya. Kalau zaman dulu yang namanya nikah itu dijodohkan, gitu. Kalau zaman sekarang, masya Allah, syaratnya tirik-tirik, gitu. Zaman dulu nggak kenal namanya pacaran, nggak kenal. Zaman sekarang, pacaran 5 tahun, nikah 3 bulan, cerai. Zaman dulu orang tua kita dijodohkan tapi langgeng, bahagia, ndek putu, ya, punya canggah, punya segala macam, gitu. Tapi zaman sekarang beda. Nampaknya bahagia zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Lawong kebiasaan saja, ya, kebiasaan orang zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Contoh, orang zaman dulu itu kalau megang HP kayak gini Bu. Gini. Nah, dulu belum ada HP. Kalaupun ada HP, megang HP-nya itu gini. Rada bruwet gitu ya. Kalau orang zaman sekarang megang HP-nya kayak gini. Nah ya, cekrek ya. Apalagi kalau yang ibu-ibu. Yang sering dandan bapak napa ibu? Yang sering dandan bapak napa ibu? Yang sering dandan niko bapak, nopo meleh ibu-ibu, kan? Ibu-ibu kan wis arep ngaji kan luar biasa. Nek bapak-bapak, sederhana saja, mandi, biur-biur, pakai baju, silaan, jungkatan, kelepat, langsung berangkat. Ibu-ibu mboten, mandi, biur-biur, masuk kamar ada cermin, bedaan.
Gue dempul nganggo terserah apa lah gitu, macam-macam. Setelah bedaan masuk ke garasi. Kalau bapak-bapak masuk ke garasi manasin motor. Kalau ibu-ibu ke garasi ndak manasin motor, delok spion. Nah, delok spion, dandan meneh. Berangkat etek-etek set di perempatan lampu merah rada lama. Kalau bapak nunggu aja lampu merah, oh hijau bablas. Ibu-ibu ndak, berhenti sejenak, sampingnya kebetulan enten mobil truk. Ijo jinjet ngeten niki gitu. Ngilo ning cendelo nika gitu, cendelo truk. Sampai di masjid, ibu-ibu itu ndak langsung duduk, biasanya buka tasnya. Wes dandan meneh gitu. Nah, itulah ibu-ibu ya. Makanya kemudian kalau bapak-bapak itu biasanya sumber dosanya itu ada di mata kan gitu kan. Kalau ibu-ibu di bibir gitu ya. Yang ceriwis bapak nopo ibu, Pak? Sing ceriwis bapak nopo ibu, Bu? Bapak nopo ibu, Bu? Nah, yang ceriwis itu ibu. Nih. Ya, yang ceriwis ya bapak. Nopo meleh ibu kan gitu kan. Iya. Makanya kalau bapak-bapak nangis sing ditutupi nopo nih? Kalau laki-laki nangis biasanya ditutup itu matanya. Nah itu. Kalau ibu-ibu yang nangis yang ditutupi mulutnya. Kan nggak ada ibu yang nggak ada. Biasanya yang ditutupi adalah mulutnya. Nah mungkin sumber dosanya kelihatan. Kalau kita yang laki-laki sumber dosanya mata, sementara ibu-ibu sumber dosanya itu mulut. Ya. Karena katanya kalau laki-laki itu kan Nabi Adam. Mingkem Adam. Kalau ibu itu Hawa, wah ya. Ngatos-atos nggih. Nah, orang zaman dulu dengan zaman sekarang standarnya berbeda. Bahagianya apa? Cinta saja juga berbeda, gitu. Kita pengen cinta. Kalau dulu cinta itu tumbuh setelah menikah, baru kemudian tumbuh cinta. Ya, karena dijodohkan. Kalau sekarang, jatuh cinta dulu, mbuh nikah, mbuh ora, ternyata nikah itu artinya kayak nafsu, kira-kira begitu. Nah, cinta menurut wanita sekarang itu artinya cincin dan permata. Ini bagiannya materi. Ora kok aku nikah itu karena apa? Karena hatinya. Hati itu menurut wanita sekarang itu harta dan properti. Wah, jatuh cinta itu karena pandangan mata. Mata pencaharian, mata uang, kira-kira begitu ya. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi semua kebahagiaan itu seolah-olah kebahagiaan itu berupa materi. Nah, tetapi kemudian monggo kita ingat-ingat ada sebuah negara namanya Jepang. Jepang itu penghasilan rata-rata luar biasa. Sekitar 100 sampai 300 juta per bulan, per kepala. Sebulan nih Bu. Nek riki pinten Bu nggih Indonesia nggih? Sembuh rasa dihitung, wong ya ora ono sing dihitung gitu. Gitu. 300 juta per bulan per kepala. Di Jepang itu teknologinya luar biasa. Di Jepang itu apa-apa serba robot. Kalau mau masak tinggal pencet HP, di situ ada rice cooker, nanti rice cookernya itu masak sendiri. Ya. Apalagi toilet itu di sana kalau kita duduk, maka nanti akan nyentor sendiri airnya. Nah, kita nimba dulu begitu ya. Kita segala macam. Di sana semua serba robot, luar biasa. Teknologi luar biasa. Lihat saja di parkiran itu semua itu teknologi Jepang. Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Kenapa Yamaha mereknya? Karena dari Jepang. Kalau dari Arab bukan Yamaha, Mahmud gitu ya. Gitu. Semuanya dari Jepang. Teknologi semua dari Jepang. Jepang itu negara yang begitu maju, disiplinnya luar biasa. Kereta api di Jepang itu rata-rata katanya setahun itu telatnya 12 detik. Setahun loh Pak, benten kali lempuyangan. Sedino iso pirang jam gitu. Semuanya luar biasa Jepang itu. Pengen kados Jepang Bu, Pak? Pengen maju kayak Jepang? Pengen apa mboten? Nyon ngapunten, kula mboten pengen. Saya tidak ingin hidup kayak Jepang. Kenapa? Jepang itu maju luar biasa, disiplinnya luar biasa, penghasilannya luar biasa, kaya luar biasa. Tetapi ternyata angka bunuh diri wonten ing Jepang niko di dunia itu tertinggi di dunia. Semalam
Setunggal dalu, satu malam itu rata-rata 80 orang bunuh diri. Padahal negaranya maju, apa-apa sudah ada, tetapi masyarakatnya justru mati bunuh diri. Ada namanya penyakit hikikomori, itu menghinggapi anak-anak muda. Penyakit apa? Penyakit bosan hidup. Ternyata kekayaan itu tidak kemudian menghantarkan kepada kebahagiaan. Nah, nanti akan dibahas oleh Ustadz Felixio. Negaranya maju tapi kemudian masyarakatnya hancur. Saya dan Ustadz Felix pernah ke Hong Kong. Pernah ke Hong Kong, ketika itu di Hong Kong itu kita pernah bermain di kayak alun-alun Hong Kong lah. Namanya Victoria Park. Isinya orang tua gitu ya, yang dorong wong-wong Jawa, Bu. Jadi orang-orang tua di sana, orang tua bagi masyarakat Jepang, Hong Kong itu adalah beban. Anake domboten gelem ngerawat. Kenapa? Bagi mereka orang tua itu beban. Makanya kemudian pembantu rumah tangga di sana yang berada di Indonesia, kerjaannya ngurusi orang tua. Ngajak jalan-jalan ke taman pakai kursi roda. Makanya ketika saya pas ke Hong Kong itu naik tram, isi nih wong Jawa kabeh, apalagi kemudian yang dari Kebumen gitu ya. Lah kayak kiek gitu, lah inyong deket kiek nang kathok, macam-macam gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi mereka itu di sana ngurusi orang tua yang ditinggal anaknya. Ternyata kekayaan tidak bisa membuat kita menjadi bahagia. Ya, nah apa itu bahagia? Nah, insya Allah ini akan dibahas oleh Ustadz Felixio. Harapannya kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di akhirat, tapi di dunia juga dapat. Amin ya rabbal alamin. Di dunia dapat, tapi juga di akhirat dapat. Nah, kebahagiaan itu apa? Nah, monggo Ustadz Felixio nanti akan menyampaikan bahagia ya terkait dengan taat, bahagia, maksiat pasti sengsara. Monggo Ustadz Felix. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazzama bitariqatihi wa tarasama khutokha jalal akidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyatan mikasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengizinkan kita pada hari ini punya dua nikmat, yaitu adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat sempat. Allah sempatkan kita hadir ke masjid yang insyaallah dimuliakan Allah ini. Allah sehatkan kita, karena kalau Allah tidak berikan keduanya, mustahil bagi kita untuk bisa hadir di sini. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenikmatan terbesar itu bukan sempat dan bukan sehat. Tapi kenikmatan terbesar yang Allah karuniakan kepada hambanya adalah keimanan di dalam dada. Karena kalau tidak ada keimanan, orang sehat, orang sempat percuma. Nggak ada gunanya. Orang sehat nggak ada gunanya kalau nggak beriman. Orang sempat nggak ada gunanya kalau nggak beriman. Apalagi orang yang nggak sempat, orang yang nggak sehat, nggak beriman pula. Sudah cocok, selesai hidupnya. Gitu kan ya? Maka alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan, ada kesehatan, ada keimanan agar kita ini mampu untuk beribadah pada Allah pada hari ini. Dan alhamdulillah salat dan salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati para keluarga beliau, semoga Allah rahmati sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita senantiasa pula merindui Rasulullah, kita senantiasa kangen dengan Rasulullah,
mengharapkan perjumpaan dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan ketika di yaumil qiyamah kita dibangkitkan oleh Allah dekat dengan Rasulullah sehingga kita bisa melihat beliau, bisa memeluk beliau, bisa berbicara dan bercakap-cakap dengan beliau, dan semoga kita dibawa oleh beliau di barisan belakangnya menuju kepada surganya Allah, memasuki pertama kalinya, lalu mudah-mudahan kita memasukinya bersama-sama. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Tadi saudara saya di depan namanya Mas siapa tadi? Sudah kenal? Oh, Cahyo. Lengkapnya tahu? Oh, belum tahu. Lengkapnya namanya Cahyono. Nah, itu aja, nggak ada yang lain. Cahyono. Kan kalau orang zaman dulu itu kan ya, namanya singkat-singkat. Ya kan ya? Paijo. Apalagi? Paino. Paijem. Ini juga sama. Orang zaman dulu namanya Cahyono, ya gitu aja. Nah, tahu artinya Bapak Ibu sekalian? Artinya Cahyono belum tahu ya? Oh, belum. Cahyono itu kira-kira orang Jawa atau orang Sunda? Jawa. Maka itu artinya dalam bahasa Jawa cahyo artinya cahaya. Nah, bagus ya. Jadi orang tuanya tuh ngasih nama sesuai dengan doa. Cahyo artinya cahaya. No artinya tidak. Paham ya, Bu? Jadi bisa dilihat ya. Alhamdulillah Mas Cahyo ini biasa dipanggilnya Kak Cahyo. Jadi biasa dipanggil Kak Cahyo, aslinya Semanu. Saya pernah main ke tempatnya di daerah Kali Suci, dan sekarang di Jakarta saya dan Kak Cahyo ini sedang menggawangi namanya Yuk Ngaji untuk anak-anak muda yang di dunia maya. Dunia maya itu apa sih? Oh, saya mau tanya dulu. Yang pertama kali ketemu saya siapa? Angkat tangan. Yang pertama kali ketemu saya? Sudah pernah ketemu sebelumnya semuanya. Yang baru pertama ketemu saya, angkat tangan. Oke. Yang tahu saya dari TV, angkat tangan. Oke. Yang tahu saya dari media sosial, angkat tangan. Nah, itu maksudnya dunia maya. Jadi dunia maya itu sekarang bukan TV, bukan koran, bukan radio, bukan majalah, tapi internet. Nah, untuk Yuk Ngaji itu kita buat supaya orang-orang yang di dunia internet ini mau belajar tentang Islam. Selain itu, Kak Cahyo ini juga sekarang lagi rame-ramenya untuk dongeng ke anak-anak. Lah kalau saya dikasih anak-anak kecil, itu misalnya kelas 1 SD, 2 SD, itu ngomong 15 menit itu mereka sudah main pesawat-pesawatan itu kan ya. Mereka sudah jungkir balik, kayang, salto gitu kan ya. Nah, kalau Mas Cahyo ini memang khusus untuk dongeng anak-anak. Lah makanya bareng-bareng terus bareng saya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berjumpa pada hari ini. Yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Felix Xiao. Susah Bapak Ibu ya. Angel ya. Karena memang tidak didesain untuk lidah orang Jawa. Nama saya Felix Xiao, nama asli saya lebih susah lagi. Nama asli saya Xiao Chen Kuo. Bingung toh? Kira-kira kalau Xiao Chen Kuo kui itu orang Jawa atau orang Cina? Cina, ya. Lihat wajah saya, sudah lihat? Kelihatan ya. Yang belakang nggak kelihatan ya? Ini kira-kira wajahnya ini wajah orang Jawa atau orang Cina? Ya, makanya kan dari tadi aneh ya. Ini mau pengajian atau mau boy band gitu ya. Oke. Tapi insya Allah itulah yang namanya bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang paling penting yang kita dapatkan dari Allah. Kenapa? Karena kalau kita tidak beriman, kita tidak akan pernah merasakan bahagia di dunia dan mustahil merasakan bahagia di akhirat. Kadang-kadang kan orang mikir begitu ya Bapak Ibu ya. Orang pikir bahagia itu urusan duit. Ternyata bahagia itu nggak ada urusan dengan duit. Padahal ibu-ibu kan sering gitu ya. Ibu-ibu kalau pesan anaknya pergi sekolah, ibu-ibunya bilang, "Dek, belajar yang baik biar besok jadi orang sukses." Maksudnya orang sukses itu apa sih? Duit, karyawan. Swasta kalau bisa Pak ya. Pegawai negeri, bukan swasta, pegawai negeri kalau bisa. Duitnya banyak, rumahnya luas, mobilnya banyak, pergi ke luar negeri. Itu namanya sukses. Tapi kalau anaknya cuma masuk pesantren, lalu ditanya sama anaknya, besok kamu mau jadi apa? Jadi ustadz. Jangan, ustadz miskin. Seolah-olah yang namanya sukses itu selalu dikaitkan dengan yang namanya duit. Betul atau betul Bapak Ibu sekalian?
Contoh, nih jawab dengan jujur. Ada orang keluar dari becak sama orang keluar dari BMW, lebih sukses yang mana? BMW atau becak? Biasanya kan ibu-ibu ngomong itu, kamu tuh mbok ya belajar yang bagus biar kayak tetangga itu loh. Itu loh tetangga loh, bisa pergi ke luar negeri, gajinya 20-an juta, itu sukses. Tapi kalau yang lain gak dibilang sukses. Pertanyaannya, bener gak sih sukses itu duit, bahagia itu duit, bener gak Bapak Ibu sekalian? Nih coba lihat, orang kaya rumahnya seluas lapangan golf. Apakah tidurnya guling-guling sampai selapangan golf begitu? Enggak kan ya? Tidurnya orang kaya segimana? Iya 1 kali 2 itu. Atau 2 kali 2 kalau kasurnya gede. Ya cuma itu aja, enggak mungkin dia guling-guling sampai selapangan golf. Berarti rezeki bapak-bapak tidur sama rezeki orang kaya tidur sama. Malah bisa jadi orang kaya itu rezekinya lebih sedikit daripada bapak-bapak. Saya dari tadi, dari Jogja berangkat jam 3:30 sama Mas Cahyo. Di mana tadi kita berhenti? Sholat Siono. Nah itu daerah Siono kita berhenti, ada masjid di situ. Nah kita lihat di situ, ada bapak sama anak itu ngelepar di depan masjid, tidur, nyenyak banget. Subuh juga nggak bangun-bangun gitu kan ya. Lah mungkin orang yang kaya belum tentu bisa seenak itu tidurnya. Dia bisa beli kasur empuk tapi nggak bisa tidur nyenyak. Gitu kan ya. Beli kasur bisa tapi nggak bisa tidur. Nah sedangkan ada orang-orang gelepar langsung tidur. Dia mikirin utang nggak bisa tidur. Orang kaya belum tentu bahagia. Contoh, orang kaya bisa jadi beli makanan banyak tapi makannya nggak enak bisa jadi. Lah kenapa? Baru mau makan, dokternya bilang, Pak, kolesterol, Pak, asam urat, Pak, darah tinggi. Lah mendingan bapak-bapak ini kan ya, apa aja bisa makan, tapi nggak bisa beli, sama aja kan ya. Nggak, saya cuma pengen kasih tahu, kalau seandainya kaya belum tentu bahagia. Kalau miskin, apalagi ya. Kaya bisa jadi bahagia, miskin bisa jadi bahagia. Kaya bisa jadi sengsara, miskin bisa jadi sengsara. Maka saya mau nanya dulu, mau pilih mana? Bahagia atau sengsara? Sengsara atau bahagia? Oke, apa? Tengah-tengah aja. Oh nggak bisa, nggak ada tengah-tengah. Tengah-tengah tuh nggak enak loh. Contoh gini misalnya, bapak-bapak kesini naik mobil, kaki sebelah kanan ke satu, kaki sebelah kiri ke yang satu. Kira-kira gimana? Tengah-tengah. Baik enggak, jahat enggak, tengah-tengah. Kira-kira gimana? Enggak enak. Baik enggak, jahat enggak? Nih, mau saya kasih tahu yang tengah-tengah, nasibnya begini. Mau praktek Bapak Ibu sekalian? Mau praktek? Boleh praktek? Oke, yang punya tangan kanan angkat tangan kanan. Kita lihat tengah-tengah tuh enggak enak. Oke, yang punya tangan kanan angkat tangan kanan. Arahkan tangan kanannya ke wajah saya ini. Arahkan tangan kanannya ke wajah saya. Arahkan ke wajah saya. Ke wajah saya ini adalah tujuan. Wajah saya apa tadi? Tujuan. Tangan ini adalah halangan. Tangannya apa tadi? Halangan. Sekarang tolong pilih untuk melihat halangannya. Pilih untuk melihat halangannya. Tujuannya kelihatan nggak? Nggak. Sekarang pilih untuk melihat tujuannya. Halangannya kelihatan nggak? Tidak. Jadi kabur. Sekarang tolong pilih untuk melihat dua-duanya. Ada nggak bisa melihat dua-duanya? Halangan sama tujuannya. Tangan sekaligus wajah saya. Kelihatan nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan ya? Kalau ada yang bisa, bagus. Selamat, berarti Anda juling bagus sekalian. Yang tengah-tengah tuh nggak enak. Maunya itu ya kalau baik, baik sekalian. Kalau jahat, jangan sekalian. Lah kenapa? Nanti cuma ada 2, surga, neraka, nggak ada tengah-tengah. Tengah-tengah tuh nggak enak, surga ya surga, neraka ya neraka, iman kafir, nggak ada tengah-tengah, gitu kan ya? Kalau tengah-tengah tuh nggak enak. Contoh, laki-laki, wanita, tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya apa, Pak? Banci, LGBT. Itu tengah-tengah tuh nggak enak. Pas mati aja nggak enak kok, apalagi pas hidup. Contoh, pas mati ya, kalau cowok itu doa, kalau orang meninggal cowok apa? Allahumma firlahu. Kalau cewek Allahumma firlaha. Kalau banci Allahumma firlaha gitu ya. Karena nggak jelas ini cowok atau cewek. Nah maka saya tanya, mau pilih mana? Sengsara atau bahagia? Oke, kalau bahagia catat baik-baik Bapak Ibu sekalian, bahagia itu terletak pada taat. Bahagia terletak pada taat. Oke, apa buktinya bahagia terletak pada taat? Dulu saya nggak ngerti yang namanya taat. Dulu saya nggak ngerti yang namanya bahagia. Lah kenapa? Kirain saya bahagia adanya di materi.
Saya cari materi. Ternyata materi itu, duit itu semakin banyak didapat, ternyata bukan semakin bahagia, malah semakin sengsara. Segala sesuatu di dunia itu kalau dapatnya makin banyak, malah makin sengsara. Nggak percaya? Coba lihat. Bapak-bapak dikasih duit 1 juta senang nggak? Senang? Benar. 2 juta? Senang. 5 juta? 100 juta? Oh, nggak senang lagi. Berubah dari senang jadi tegang. Jadi senang jadi apa? Tegang. Lah kenapa? Megang duit banyak itu tegang. Orang dapat terus, ditahan terus, tegang. Contoh, makan bakso senang Pak? Senang. Gratis? Mau? Semangkok senang? 2 mangkok? 3 mangkok? 4 mangkok? Tegang. Ya, ingat ya, dunia itu kalau dapat terus tegang. Setelah ke belakang bertenang. Nah, tenang itu bahagia, taat itu bahagia. Jangan dapat terus, tapi kadang-kadang taat pada Allah itulah yang namanya bahagia. Nih, contoh. Mau sengsara atau bahagia? Yakin. Yang punya anak perempuan angkat tangan. Yang punya anak perempuan. Oke, angkat tangan yang perempuan. Oke, sekarang yang jomblo angkat tangan yang jomblo. Yang jomblo. Oke, baik, terima kasih. Saya mau wawancara boleh? Boleh ya, oke. Ini wawancara supaya untuk tahu taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Ikut wahyu bahagia, ikut nafsu sengsara, kayak judulnya. Oke, saya mau nanya dulu yang ibu-ibu punya anak perempuan, angkat tangan. Mana tadi ibu-ibu yang punya anak perempuan? Ibu-ibu besok kalau nanti punya anak perempuannya mau nikah, maunya dapat mantu yang baik atau yang jahat? Yang taat atau yang bejat? Yang pintar baca Quran mau? Yang setia mau? Yang selingkuh mau? Enggak. Oke, berapa banyak cowok yang selingkuh? Banyak, berapa persen? Berapa persen? Banyak enggak? Kalau banyak berapa persen? Oh, bapak-bapak nggak usah jawab. Berapa Bu? Berapa? 98%. Wah, kelakuan bapak-bapak ya di sini ya, membuat tidak dipercaya ya. Oke, saya tanya. Banyak orang pengen bahagia. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu pengen bahagia. Tapi ternyata nyari jalan bahagianya salah. Nyari jalan bahagianya ternyata lewat nafsu, lewat maksiat. Bahagia atau enggak? Enggak bakal. Contoh, nih anak muda zaman sekarang ya. Apalagi kemarin itu ya, pas lagi rame-ramenya pergantian tahun itu loh, anak-anak muda pada menuin jalan, cowok, cewek sudah nggak ada lagi batasannya gitu kan ya, minum-minum, pesta-pesta sampai larut malam, pacaran dan sebagainya. Banyak orang mau dapet cowok yang baik, tapi lewat pacaran. Kira-kira ini wahyu atau nafsu? Pacaran tuh wahyu atau nafsu? Gampang, bedain nafsu sama wahyu gampang. Contoh, nih kalau orang sudah nikah itu wahyu atau nafsu? Kalau nikah itu wahyu atau nafsu? Wahyu, perintah Allah dan Rasulnya, ya kan ya. Lihat kalau orang yang sudah nikah, kalau jalan berdua pegangan tangan enggak? Ya kadang iya kadang enggak, tapi banyak kan enggak ya. Kenapa? Santai aja, Umi sini dikit, nah itu ada lobangnya, kan gitu kan ya. Santai, biasa aja dan tenang. Lah kenapa? Karena itu wahyu. Kalau nafsu, lihat coba kalau orang jalan-jalan, cowok cewek lagi pacaran, kira-kira ngapain? Oh, kenceng. Bukan hanya tangannya dipegang, semuanya mau dipegang. Lah kenapa? Nafsu ya begitu, semuanya mau. Contoh, pas lagi puasa itu kan menahan hawa nafsu. Itu pas lagi jam 4 disuruh pergi belanja ke pasar, belanja makanan. Kita lihat ayam goreng, mau beli? Mau. Ayam bakar mau beli? Mau. Tempe beli? Beli. Tahu beli? Cendol? Semua beli. Semua mau dibeli. Itulah nafsu. Semuanya mau. Tapi kalau sudah buka puasa itu yang wahyu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil kurma 3 biji gitu kan ya. Lalu kemudian diminum pakai air. Rasanya gimana? Terus ngelihat makanan sebanyak itu rasanya gimana? Biasa aja. Itu orang sudah buka puasa. Lah kenapa orang-orang yang pacaran tuh semua geragas? Ya karena belum buka puasa tadi. Balik lagi, pacaran wahyu atau nafsu? Nafsu, coba lihat. Kalau pacaran tuh nafsu, kira-kira masa depannya bahagia atau sengsara? Sekarang saya tanya, ibu-ibu takut diselingkuhi atau enggak? Takut diselingkuhi atau enggak?
Tadi cowok-cowok yang selingkuh tadi berapa banyak? 98% ya. Oke, mau tahu berapa cowok yang selingkuh Pak? Sudah ada penelitiannya Bapak Ibu sekalian. Ada penelitian, nih catat baik-baik. Ini penelitiannya benar karena yang meneliti orang-orang kampus. Meneliti berapa jumlah cowok selingkuh di Indonesia. Mau tahu berapa jumlahnya? Nih jumlahnya. Dapatnya begini, judulnya. 3 di antara 2 laki-laki selingkuh. Berapa Pak? 3 di antara 2 laki-laki selingkuh. Jadi berapa jadi? Bingung ya? 3 di antara 2. Yang satu siapa Ustaz? Yang satu yang banci tadi itu kayaknya itu. Oh enggak, jadi gini maksudnya. Maksud penelitian ini adalah semua laki-laki selingkuh. Enggak percaya? Ibu-ibu mau dengerin jawaban bapak-bapak? Mau? Oke, mau ibu-ibu sekalian? Mau dapat pengakuan dari bapak-bapak? Mau? Oke, bapak-bapak siap jawab Pak? Siap jawab? Perhatiin pertanyaannya Pak ya, perhatiin pertanyaannya. Nih, tolong dijawab. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Anda tidak selingkuh? Tapi jawabannya, tidak boleh karena Allah. Paham maksudnya ya? Jadi alasan apa yang membuat Anda tidak selingkuh, tapi jawabannya tidak boleh karena Allah. Jadi jawaban, karena Allah, nggak boleh. Karena takut Allah, nggak boleh. Apa kira-kira? Oh ya itu betul Pak. Bapaknya jujur gitu kan ya. Nggak ada yang mau sama aku, itu benar itu kan. Selain itu Pak, selain itu kira-kira apa Pak? Kira-kira apa? Kenapa kita nggak mau selingkuh? Karena nggak nafsu. Oh ya nggak mungkin. Kalau nggak nafsu ya nggak nikah lah. Oh, kenapa nggak mau selingkuh? Oh ini Ustadz, kenapa? Karena sudah punya anak. Oh ibu-ibu tolong dijawab, itu yang selingkuh-selingkuh sudah punya anak atau belum? Sudah, batal Pak jawabannya. Apa kira-kira? Oh karena istri saya cantik. Oke, yakin kalau istrinya cantik nggak selingkuh? Ibu-ibu yakin kalau sudah cantik nggak selingkuh? Oke, ibu-ibu pernah tahu artis? Tahu artis? Artis cantik enggak? Perawatannya banyak enggak? Diselingkuhi enggak? Oh selingkuh juga. Tetap aja walaupun artis cantik selingkuh juga. Kenapa? Nih saya mau kasih tahu, cewek-cewek, ibu-ibu tolong diingat bahwa fisik, kecantikan itu tidak bisa mengikat laki-laki. Paham ya? Nah kenapa? Karena laki-laki itu semuanya sama. Kenapa sama? Kalau misalnya ibu-ibu semua poles fisik dan laki-laki itu nanti nyari ibu-ibu karena fisik, nanti setelah nikah 3 hari kemudian rumput tetangga lebih hijau. Betul begitu Pak? Oh, betul itu kata sudah. Jelas ya? Lah, coba kalau gitu kita lihat bagaimana mungkin yang nafsu-nafsu tadi bisa menghantarkan kepada kebaikan? Enggak mungkin. Kemaksiatan ujungnya pasti sengsara. Orang yang awalnya pacaran biasanya ketika sudah nikah itu berakhir suaminya maksiat, selingkuh. Lah kenapa bisa begitu? Coba lihat. Selingkuh sama pacaran sama atau beda? Selingkuh sama pacaran sama atau beda? Sama. Sama-sama pegang tangan yang bukan mahram gitu kan ya. Sama-sama ngerayu gitu kan ya. I love you, I need you, I miss you dan sebagainya gitu kan ya. Sama aja, berarti ada cowok yang mudah bermaksiat sebelum nikah, pasti lebih mudah bermaksiat setelah nikah. Berarti nanti kalau anaknya, kalau ada yang pacaran ibu-ibu sekalian pulang dari sini kasih tahu, udah putusin aja. Paham tuh sekalian? Nah kenapa? Karena kalau orang maksiat sebelum nikah, biasanya maksiat setelah nikah. Allah bilang begitu. Yang namanya taat bahagia, maksiat sengsara. Contoh, riba misalnya. Riba itu wahyu atau nafsu? Dilarang atau boleh? Dilarang. Tapi banyak orang pengen kaya ngambil riba. Banyak orang pengen barokah hidupnya ngambil riba. Hasilnya pasti sengsara. Teman saya di Jakarta kemarin, itu ada teman saya itu ustadz, dia punya jamaah, jamaahnya punya anak penyakitnya aneh. Apa penyakitnya? Anak ini umurnya 6 tahunan, tapi punya penyakit setiap ada tamu datang ke rumahnya, ini kisah nyata ya, setiap kali ada tamu datang ke rumahnya, itu anaknya keluar, ngencingin tamunya. Serius, jadi keluar ngencingin tamunya. Jadi gitu, terus menerus begitu, tiap kali ada tamu, anaknya keluar, ngencingin tamunya. Oh itu bapak ibunya malu banget.
Lalu dibawalah ke dokter, dibawalah ke tempat terapis. Lalu kemudian dilihat, kenapa ini anak? Enggak ada masalah kata dokternya. Kandung kemihnya normal, saluran kencingnya normal, mentalnya normal. Anak ini enggak gila, tapi tiap kali ada tamu selalu ngencingin tamunya. Sampai kemudian Ustadz teman saya ini datang ke rumahnya lalu bilang begini, loh dikencingi juga Ustadz. Lalu kemudian Ustadznya nanya, mohon maaf ibu ini sudah dari kapan? Sudah lama Ustadz, sudah 9 bulan. Kita nggak bisa apa-apa, kita sudah pergi ke dokter, nggak bisa apa-apa Ustadz, udah begini terus. Oh, lalu kemudian Ustadznya nanya, mohon maaf ibu ini pekerjaan bapaknya apa ya? Loh emang kenapa Ustadz? Enggak, saya mau nanya aja, pekerjaan bapaknya apa? Ternyata ibunya bilang, pekerjaan bapaknya pertama berkaitan dengan riba, yang kedua jadi sponsor perusahaan Homer. Sponsor perusahaan Homer. Tahu maksudnya Homer? Bir. Minuman keras. Sudahlah riba campur Homer. Wah cocok. Langsung ustadznya bilang, kalau mau anaknya sembuh, coba aja. Kan semua sudah dicoba nggak berhasil. Coba minta sama Allah. Caranya gimana? Hentikan dulu maksiat. Hapuskan yang namanya riba itu. Jangan pakai lagi riba. Yang kedua, Homernya berhentiin. Akhirnya orang tuanya sudah nggak punya jalan lain, langsung tanda tangan surat resign. Mundur dari jabatannya. Mundur dari jabatannya, 40 hari kemudian anaknya sembuh. Betul ya kali ya kata Rasulullah ya. Kalau minum Homer berapa hari diterima doanya? 40 hari. Gitu kan ya. 40 hari kemudian sembuh. Lah kenapa? Taat pasti bahagia. Maksiat sudah pasti sengsara. Contoh. Lihat saya Bapak Ibu sekalian, kalau dulu pas saya nikah itu kira-kira pakai pacaran atau tidak? Pakai pacaran atau tidak? Oh iya, saya dulu pacaran, SMP kelas 2 sampai kuliah. Woi, berapa pacarnya? 1 aja, kan saya setia. Iya. Tapi itu sebelum masuk Islam. Setelah saya masuk Islam tahun 2002 saya syahadat masuk Islam, saya tahu. Oh ternyata pacaran gak boleh. Sayang gak saya sama pacar saya? Sayang. Saya setia. Tapi saya tahu kalau Allah sudah mutusin pasti itu yang paling baik. Maka saya bilang sama pacar saya sekarang sudah masuk Islam. Pacar saya itu dari awal Islam. Cuman dia masih belum terlalu mempelajari lah. Lalu saya bilang, kamu sayang sama saya? Sayang, saya juga sayang sama kamu. Kalau gitu kita putus aja. Loh kok putus? Lah karena kan saya sayang sama kamu. Karena saya sayang sama kamu, berarti saya nggak mau kamu dibakar api neraka. Kalau kamu sayang sama saya, berarti kamu nggak mau saya dibakar api neraka. Kenapa? Allah nggak ridho. Kita putus aja. Putus, setelah putus galau nggak Pak? Galau nggak kira-kira? Sedih nggak? Sedih, tapi nggak apa-apa. Allah akan ngasih kebaikan insya Allah. Belajar Islam dari 2002, belajar baca Quran, belajar Islam, belajar ngaji. Lalu kemudian setelah 4 tahun saya merasa insya Allah saya sudah cukup. Lalu setelah 4 tahun itu saya bilang sama bapak saya, Pi, Felix mau nikah. Bapak saya langsung bilang, sudah ada calonnya. Alhamdulillah di kampus saya itu ada seorang wanita yang sekarang jadi istri saya itu. Lalu saya bilang, sudah ada, ini fotonya. Orang mana? Orang Pati, Jawa Tengah. Oh iya kalau gitu silahkan. Lalu saya kemudian datang ke tempat istri saya bilang sama orang tuanya, Bapak, Ibu, sekarang Bapak Ibu tugasnya sudah selesai. Sekarang giliran saya untuk mengurus anak Bapak Ibu ini. Alhamdulillah karena saya ganteng saya diterima. Lalu ditanya, lihat kalau orang sudah jalan baik ya, jalan taat ya, insya Allah kebahagiaan yang menanti di depan. Walaupun awalnya susah. Nih setelah kemudian bapak saya bilang, Lik coba tanya sama calon mertuamu, itu kira-kira berapa walimahannya? Saya tanya sama ibunya, Ibu mohon maaf ini walimahannya berapa ya? Lah namanya orang Jawa kan gitu ya, andap asor, unggah ungguh, toto kromo. Enggak usah, enggak apa-apa. Ini anak saya kan anak tunggal. Kemarin-kemarin ketika anak-anak tetangga nikah kan saya datang, saya kan ngasih. Nah sekarang kan balikan lagi ya, kira-kira gitu. Kan ibu-ibu gitu kan ya, ada catatannya di rumah ya. Nah, gitu ya. Pergi ke siapa gitu kan ya. Lalu berapa gitu kan ya. Nanti tuh balik lagi loh itu loh. Enggak usah, enggak apa-apa. Kan orang Jawa kan begitu kan ya. Enggak ibu, ini bapak saya nanya berapa. Enggak usah, enggak apa-apa. Orang Jawa kan gitu kan ya. Yuk kita makan yuk. Enggak usah, saya masih kenyang. Padahal lapar banget kan ya.
Bahaya loh, ini jangan sampai dibawa ke akhirat ya, sifat-sifat kayak begini ya. Lah kenapa? Nanti kalau di akhirat susah loh. Nanti Allah bilang, silakan orang Jawa masuk surga. Lah orang Jawa bilang, gak usah, saya di luar saja. Itu nanti bisa bahaya. Nah akhirnya alhamdulillah bapak saya bilang udah kasih aja 5 juta. Akhirnya 5 juta saya kasihkan ke mertua, calon mertua saya, dibuatkan walimahan. Duit saya sendiri 1,5 juta tabungan sebelum nikah. Bapak saya nambahin 2,5 juta untuk beli mas kawin. Akhirnya kita beli gelang, kita beli cincin, kita nikah pada tahun 2006. 2006 nikah. Ingat baik-baik. Nih pelajaran berikutnya. Orang baik pasti diuji. Orang baik pasti Orang jahat juga pasti diuji. Mending mana? Diuji baik atau diuji jahat? Orang baik mati, orang jahat mati. Mending baik mati atau jahat mati. Orang belajar ada ujian, orang nggak belajar juga ada ujian. Mending mana? Belajar diuji atau nggak belajar diuji? Orang baik dapat ujian. Apa ujiannya? Pas sudah nikah, Masya Allah, Allah ngasih ujian. Saya nyari kerja, pindah dari Bogor ke Jakarta, nggak dapat kerjaan. Kemana-mana nggak dapat kerjaan. Akhirnya ketika itu dapat kabar baik. Sebulan setelah nikah, apa kabar baiknya? Istri saya hamil, alhamdulillah, sakti mandraguna, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, saya senang Mbak, tapi sekaligus stres. Lah kenapa? Lah itu terus mau digimanain? Periksanya gimana? Duitnya dari mana? Duit 1,5 juta habis dalam kurang 1 bulan. Lalu kemudian kita ngais-ngais ke sana kemari. Lalu saya bilang sama istri saya yang lagi hamil itu, Dek, kamu kan dulu les privat 3 tahun, mau nggak bantuin Abi? Nanti Abi anterin ke les privat, kamu ngelamar, kamu kerja. Selama Abi belum punya kerjaan, kamu bantu dulu selama Abi cari kerjaan. Boleh Bi, saya antar ke 3-4 tempat, enggak juga diterima. Kita tetap enggak ada duit. Di tengah-tengah dalam keadaan seperti itu, 2 bulan setelah hamil, dapat kabar lagi. Apa kabarnya? Keguguran. Itu ngeluarin anak itu harus 3 juta. Gitu, padahal ngeluarin normal 700.000. Kalau itu yang sudah meninggal janin itu 3 juta. Apa yang saya lakukan? Alhamdulillah Allah ngasih saya jalan keluar. Benar, selalu Allah kasih jalan keluar bagi orang-orang yang taat. Apa jalan keluarnya? Alhamdulillah saya langsung diangkat Allah jadi penjual emas. Mas kawin istri saya jual Bapak Ibu sekalian. Ya. Gelangnya saya beli 2,5 juta itu, saya jual dengan harga 2,3 sekian. Cincinnya masih ada sampai dengan sekarang. Orang Cina itu kalau nikah itu dikasih sama sanak keluarganya emas. Itu semua saya jual juga semua. Lah kenapa? Untuk hidup yang penting. Enggak cukup, motor istri saya jual. Dia beli second harganya 6 juta, hasil jual sawah. Saya jual 3 juta, alhamdulillah. Laki-laki macam apa itu dia? Motor istri jual itu ada, mas kawin jual, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, kan yang penting keimanan. Iya, itu alasan cowok kere ya begitu gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah pasti sediakan jalan keluar ke lapangan bagi orang-orang yang taat. Allah jamin di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan rizkikan kepadanya dari jalan-jalan yang tidak diduga-duga. Alhamdulillah, Allah bantu saya dari jalan-jalan yang tidak diduga-duga. Alhamdulillahnya, 8 tahun setelah nikah baru saya bisa ganti motor istri saya. Plus mobil sekalian, Ibu sekalian. Wah, udah hebat ya. Bukan itu yang hebatnya, tapi gini, ternyata kebahagiaan memang bukan ada pada materi. Setelah ada mobil, setelah ada motor, saya bilang pada istri saya, Dik, jalan makan keluar yuk malam ini. Istri saya bilang, boleh. Lalu, mau pakai mana? Mobil merah atau mobil hitam? Mobil hitam itu minjem, mobil merah itu beli sendiri. Lalu dia bilang gini ternyata, gak usah pakai mobil Bi, kita naik motor aja. Lah kan lebih romantis. Paham Ibu sekalian? Apa artinya? Taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Kalau kita maksa maksiat, bisa jadi sekarang seneng, bisa jadi sekarang nikmat. Bisa jadi sekarang kita lihat orang ngambil riba, tapi rumahnya gede, usahanya maju, anaknya banyak. Tapi tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Allah bilang itu adalah istidraj. Sebuah kebaikan yang ditumpuk-tumpuk supaya dia lalai. Dan menurut para ulama, tidak ada azab Allah yang paling pedih kecuali azab yang ditimpakan dalam bentuk kesenangan menikmati kemaksiatan. Paham Bapak Ibu sekalian? Dia maksiat tapi senang.
Dia berbuat dosa tapi nggak ngerasa. Itu azab Allah yang paling pedih. Tapi kalau orang dikasih Allah azab, dia ingat pada Allah, itu barokah. Saudara kita di Aleppo, lihat video-videonya, ngeri nggak di sana? Dibom pakai bom barrel. Itu bom barrel itu pemerintah mana sekejam itu ya? Coba lihat ya. Itu bom dikasih bom digentong, ditaruh paku, seng, mur, baut di situ semua, terus kemudian dijatuhin dari pesawat. Ceduar meledak, ada orang kakinya lepas, ada orang kemudian kepalanya kena dan sebagainya. Kayak gitu-gitu di Aleppo. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi ketika itu adalah orang-orangnya makin beriman. Mereka itu anak-anak kecil ditanya sama orang-orang, kok kalian gak takut sih? Kan kami punya Allah. Kalau kami kena bom itu kan kami kembali pada Allah. Berarti Allah sudah kangen sama kami. Orang-orang tua di situ ditanya, kalau seandainya Anda dimenangkan Allah, besok ngapain? Menerapkan syariat Allah. Masya Allah. Musibah membuat mereka dekat dengan Allah. Sedangkan di kita banyak orang yang istidraj, dikasih kebaikan, tapi Allah pengen dia itu lupa dengan Allah, gak beribadah lagi. Masya Allah, taat, bahagia, maksiat pasti sengsara. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya kita sudah terbiasa maksiat, kesengsaraan di belakang. Kayak saya tuh nulis buku, judulnya Udah Putusin Aja. Setelah saya nulis buku itu, biasanya tiap hari itu ada 5-10 email datang ke saya. Dari siapa? Dari orang yang sudah nikah. Terus bilang gini, Ustadz nyesel saya Ustadz nikah. Lah kenapa? Ternyata suami saya kasar, main pukul terus. Salah saya apa ya? Kemarin, Ustadz habis pengajian, ke rumah saya. Emang ada apa? Ke rumah saya Ustadz, suami saya murtad. Ya Allah, lo kenapa murtad? Datang ke rumahnya, ternyata suaminya benar, sudah murtad. Ajak diskusi 3 jam, gak mau taubat. Lah kenapa? Ternyata dari awal masalahnya. Lalu suaminya pergi, tinggal istrinya nangis sesenggukan. Kemudian istrinya bilang, Ustadz dosa saya apa? Kenapa saya dapat cobaan seperti ini? Saya sholat, puasa, zakat, sodakoh, semua sudah saya lakukan, umroh, sudah. Kenapa dapat begini? Kata Ustadz maksiat itu pasti sengsara. Kalau taat pasti bahagia, kan saya sudah taat. Lalu saya bilang sama ibunya, mohon maaf Bu, Allah tidak pernah salah. Lah kenapa? Mohon maaf sampai sekarang saya masih ngeliat ibu tidak tutup aurat. Paham? Tidak tutup aurat. Apa hubungannya tutup aurat sama yang namanya bahagia? Nih coba lihat, apa hubungannya tutup aurat sama bahagia? Dengan kasus orang murtad tadi ya, coba lihat. Saya dulunya agamanya apa? Islam atau bukan Islam? Bukan Islam, agama saya dulu Katolik. Ketika saya dulu agamanya bukan Islam, ngelihat ibu-ibu yang pakai kerudung kayak begini-begini ini, senang atau nggak senang? Kira-kira perasaan saya gimana? Naksir nggak? Kira-kira perasaan saya gimana? Jangan dengan naksir. Ngelihat orang kerudungan dulu apa? Mohon maaf ya, jijik. Loh kok jijik itu Ustaz? Lah kan dulu belum masuk Islam. Lah kenapa? Mikir saya begini, Allah fanatik. Allah sok suci. Allah biasa aja dalam agama, gak usah gitu-gitu amat. Sok paling dekat dengan Tuhan aja. Paling nanti di dalamnya juga kotor. Misalnya gitu kan ya. Itu kalau pas belum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam gimana? Oh, maunya istrinya pakai kerudung. Kalau nggak pakai kerudung nggak mau. Lah kenapa? Mikir saya begini. Lah kalau istri saya itu ya harus taat sama Allah. Kalau dia taat sama Allah pasti taat sama suaminya. Maka pas masuk Islam pasti milihnya yang begitu. Lah kenapa? Orang baik itu nanti dipasangkan Allah sama orang baik. Orang nggak baik dipasangkan Allah sama orang nggak baik. Berarti coba lihat nih. Kalau cewek itu ada 3 tipe. Cowok ada 2 tipe. Cewek ada berapa? Cowok ada berapa? Nih saya kasih tahu. Cowok cuma ada 2. 1 cowok baik, 2 cowok jahat. Yang pertama apa? Yang kedua? Kira-kira yang di antara 2 ini cowok baik dikit atau banyak? Nah, yakin? Cowok baik dikit atau banyak? Dikit, nggak percaya. Lihat sholat subuh. Yang sholat subuh biasanya di sini berapa saf? 1, 2 gitu ya. Yang datang-datang yang masih muda tuh sudah mau mati semua. Oke, cowok baik dikit atau banyak? Tuh kalau mau lihat cowok baik dikit atau banyak, lihat yang malam tadi itu. Itu banyak nggak yang keliling-keliling itu? Banyak banget.
Nah, berarti cowok baik itu dikit jumlahnya. Cowok yang banyak itu adalah yang nggak baik, yang belum baik, yang jahat. Cewek ada 3. Yang pertama, cewek baik. Yang kedua, cewek jahat. Yang ketiga, cewek nanggung. Apa? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Nanggung itu apa sih? Ya baik ya dorong, jahat ya bingung gitu kan ya. Nah, itu adalah yang nanggung itu. Pertanyaan saya, kalau cewek baik itu dikit atau banyak? Dikit. Cewek jahat tuh dikit atau banyak? Dikit juga. Cewek jahat tuh dikit loh. Hampir dikit sekali cewek yang jahat. Berarti yang banyak yang mana? Oke. Berarti lihat ya, kalau cowok baik sama cewek baik nikah semua, sudah habis cowok baiknya kan ya. Berarti yang tinggal cowok yang jahat, yang jelek. Berarti cowok yang jahat nikah sama cewek yang jahat. Yang nanggung ini dapat yang mana? Yang jahat. Betul, makanya hati-hati. Kalau kita nggak kerudungan, nggak nutup aurat, nggak taat sama Allah, nggak bakal dipilih sama cowok yang baik. Nggak percaya? Nih coba lihat. Kalau dulu pas saya nikah, saya pilih ceweknya yang kerudungan atau yang tidak? Yang kerudungan. Mungkin nggak saya pilih cewek dulu pas mau nikah yang ada tato tulang ikannya di sini. Di sini jangkar. Mungkin nggak kira-kira? Ya nggak mungkin. Mungkin nggak saya nikah sama cewek yang sering dugem. Tahu dugem? Disco. Mungkin nggak saya cari cewek yang begitu? Nggak mungkin. Lah kenapa nggak mungkin? Ya kapan ketemunya? Orang dia dugemnya di diskotik, saya di masjid. Kan nggak ketemu, saya di kampus, dia di jalan-jalan. Oh mungkin ketemu, kapan? Pas sholat subuh. Saya mau pergi masjid, dia baru pulang. Dan itu pun dia nggak akan suka sama saya. Lah kenapa? Apaan tuh Felix? Dikit-dikit Allah, pusing kepala gue. Ya. Nggak akan suka. Yang baik akan sama yang baik. Yang nggak baik akan sama yang nggak baik. Nih contoh terakhir sebelum saya akhiri. Tahu pisang goreng tahu? Tahu. Lapis legit tahu Pak? Tahu, cewek itu ada 2 tipe. 1 tipe pisang goreng, 2 tipe lapis legit. Yang 1 tipe apa? Yang kedua tipe? Ibu-ibu bisa buat pisang goreng? Bisa. Mudah atau susah? Mudah. Harganya berapa Bu kalau dijual? Hah? Berapa? 500. Murah banget di sini 500. Serius Pak? 500, ya Allah, di Jakarta tuh pisang goreng paling murah sudah 2.000. Di sini 500. Oke, kalau gitu dijualnya di mana? Pasar pinggir-pinggir. Yang beli siapa? Umum. Tukang beca, tukang batu bisa beli. Nah, coba saya mau kasih tahu ya Bu ya. Ini saya mau tanya bapak-bapak. Bapak-bapak senang pisang yang keras atau yang matang? Mentah atau yang matang? Mau pisang yang manis atau pisang yang sepet? Yang panas atau yang sudah dingin? Cara bedanya gimana? Cara bedanya gimana? Pegang-pegang. Dipegang-pegang dulu ya? Begitu ya? Pegang-pegangnya 10, belinya 1, ngutang lagi. Paham ya? Itu pisang goreng. Kalau lapis legit beda. Bisa buat lapis legit Bu? Bisa buat lapis legit? Pernah makan lapis legit? Bisa buat? Oh enggak semua orang bisa. Ibu saya itu pintar buat lapis legit. Buat lapis legit kira-kira mudah atau susah? Oh bahannya aja mahal kok. Gitu kan ya. Ngadonnya 1,5 jam. Itu aja pakai mesin. Sudah ngadon 1,5 jam. Lalu ada oven dipanasin dulu. Loyangnya dimasukin. Dikeluarin dikit. Dilumerin sama mentega biar nggak lengket gitu kan ya. Lalu ditaruh adonannya selapis, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tebal nanti bantat, terlalu tipis nanti dia pecah ya. Lalu masukin 5 menit kemudian ting keluar, lalu lapisin lagi, masukin lagi ting keluar, lapisin lagi sampai 30-an lapis. Panas nggak Bu? Panas nggak? Panas, tapi setelah selesai dipotong, dirapihin, lalu dikotakin, lalu dijual. Jualnya murah atau mahal? Berapa harganya? Hah? 1.500, siapa bilang tadi? Itu pasti nggak pernah makan itu. Kalau makan pasti ketengan itu. Berapa harga 1 kotak itu? Oh paling murah 30.000. Percaya nggak Ibu kalau saya bilang itu lapis legit ada yang harganya 400.000 setengah loyang. Percaya nggak?
Percaya, karena saya pernah makan. Karena bahan-bahannya premium, mahal. Jualannya di mana? Oh, bukan pinggir jalan. Jualannya di mana? Supermarket. Jualannya di toko roti, pakai AC. Yang beli kira-kira siapa? Orang kaya, dokter, insinyur, ustadz. Karena ustadz juga kaya, itu kan ya. Belinya caranya gimana? Pakai pegang-pegang. Langsung dilihat, paling dilihat expirednya kapan gitu kan ya. Nah kalau sudah dapat, oh ini semuanya sama. Lah kenapa? Pabriknya sama, dijamin sama pabriknya. Diambil, nggak pakai pegang-pegang, dibawa ke kasir, lalu di kasir dibayar cash tunai, lalu kemudian dibawa ke rumah, dibuka, dipotong, baru dimakan. Mau jadi yang mana mbak-mbak sekalian atau ibu-ibu sekalian? Mau anaknya yang mana? Pisang goreng atau lapis legit? Mas mau yang mana? Pisang goreng atau lapis legit? Oh, kira pisang goreng. Paham ya? Taat bahagia, maksiat sengsara. Kalau kita nggak mau taat sama Allah, kita masih ngotot nggak mau taat sama Allah, pasti ke depan yang suka sama kita bukan orang baik. Karena kalau kerudungan, insya Allah yang datang itu orang yang baik, insya Allah. Ada filternya, ada saringannya. Bisa dipahami Bapak sekalian, taat pasti, maksiat pasti, takbir. Baik, terima kasih 7.15. Pas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun dumateng Ustaz Felix ya, luar biasa. Kesimpulannya bagus sekali. Jadi nanti kalau pulang ya, itu ketika ditanya ngopo to yu minggu-minggu kumpul-kumpul saiki materine opo, ceramahe isine opo. Jangan dijawab mbuh ra urus yang penting ustadz yang ganteng. Jangan ya ini. Ya. Pokoknya saya itu ingat satu kalimat, taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Nah, ini kebetulan saya tuh ingat simbah saya ya. Itu punya lagu. Tapi lagunya ini mau copat. Nyun ngapunten nek kalau dong dinging suara utawi nadanya itu agak selenco nyun ngapunten nggih. Nah, ini tentang bahagia dan sengsara ini. Jaman susah rasa urip iki kathah molong. Ibu-ibu ijo nih. Ijo duit ya, tanggal 6 gitu. Kathah molong saindenging donya sengsara rakyatipun jagat peteng kathah korupsi ora taat mring agama ninggal kiblat sangsaya nguwatiri mulaya asor ing ratku. Alhamdulillah. Ya, besok kalau ngundang saya jangan undang pengajian, dalang gitu. Ya, ini kebetulan saya dulu belajar sama simbah saya ya. Alhamdulillah masih ingat dikit-dikit. Nah, jadi ora taat mring agama, sesuatu yang sekarang itu sangat ditinggalkan. Padahal tadi disampaikan bahwa taat itu pasti bahagia. Sementara sengsara maksiat itu pasti sengsara. Banyak orang ngangkot tiap hari, nyopir tiap hari, kalau Jumat tetap aja kerja setoran gitu. Ada atau enggak Pak? Banyak sekali nyopir bus, nyopir becak, ketika Jumatan mereka rela meninggalkan Jumatannya. Setorannya pinten toh Pak, kalau misalnya kita angkot, kalau di sini angkotnya apa Pak? Kol bukaan apa bis? Bis lah. Meninggalkan Jumatan setengah jam, kinten-kinten angsal pinten Pak. Kalau kita ya
Misalnya kita jadi sopir, tiba-tiba kita, Jumatan ki ngopo, golek setoran. Lah kalau meninggalkan Jumatan setengah jam, kira-kira berapa sih Pak penghasilannya itu? Kira-kira berapa? 50.000 lah gitu ya. 50.000 setengah jam gitu ya. Tetapi kemudian dia rela ya meninggalkan Jumatannya hanya untuk 50.000. Berarti kadar ketaatannya, kadar keimanannya hanya 50.000. Kalah sama cicak. Tugasnya apa Pak? Merayap. Diam-diam di dinding. Kalau boleh protes maka cicak itu adalah binatang yang paling protes pada Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan aku ya Allah. Kerjaanku diem-diem merayap di dinding pula. Sementara mak-emanku kabeh mabur. Laron, nyamuk, laler gitu. Kabeh mabur. Lah kok aku tok ciptakan dengan kondisi seperti ini. Ya Allah, Engkau enggak adil ya Allah. Tenang aja. Ada bait yang kedua. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap. Yang datang cicak apa nyamuk? Nyamuk. Kalau dalam bahasa kita, nyamuk, cicak, kowe merayap wae ya, siap. Di dinding ya, siap. Diem-diem ya, siap. Nanti ada nyamuk datang, langsung lep. Cicak tidak pernah protes, pokoknya kalau Allah minta merayap, siap ya Allah. Seperti halnya kita, banyak orang yang khawatir, lah kok rezekiku piye? Kalau ninggalkan sholat gimana? Padahal ini jatahnya saya buka warung, buka toko, nanti kehilangan pelanggan. Kita kalah dengan cicak. Cicak itu pokoknya siap diperintah Allah untuk merayap saja, tapi kemudian Allah memenuhi janjinya bahwa akan datang itu yang namanya makanan. Ya, harusnya bekerja, siap. Waktunya sholat, siap. Waktunya ngaji, siap. Allah nanti akan memenuhi janji-janjinya. Amin ya rabbal alamin. Taat pasti bahagia, maksiat pasti takbir. Alhamdulillah. Nah, mengatakan intinya hari ini kita belajar bukan dari Ustadz Felixio, tapi dari cicak ya, gitu ya. Begitu, kesimpulannya begitu hari ini ya. Nggih, matur nuwun Bapak sekalian, ini memang sudah waktunya kita pamit nggih. Enggak ada tanjap nih. Pamit dan mohon maaf kalau banyak kesalahan, kalau ada kekurangan itu dari kami berdua ya, kalau ada kelebihan mohon segera dikembalikan nggih. Kopat dicuri santen menawi lepat nyun ngapunten, peyek diremet-remet remuk ngoten nggih. Nggih, matur nuwun, mugi-mugi jamaah Al-Ikhlas menika semakin makmur. Baik makmur agamanya maupun makmur ekonominya. Supaya kemudian ini hidup rukun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.